rima dan irama. Tema ke-9. B. Menganalisis unsur pembangun puisi. Kompetensi inti. Ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia, kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Ketiga, 1. Menganalisis suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menganalisis suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kedua, menganalisis unsur pembangun puisi. Ketiga, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya: tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, perwajahan. Keempat, mendemonstrasikan, membacakan, atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi dan intonasi, tekanan, dinamik, dan tekanan tempo. 3 aspek penting puisi yaitu: A. Sifat seni, B. Kepadatan, C. Ekspresi tidak langsung. Unsur-unsur puisi yaitu: A. Unsur fisik, B. Unsur batin. Unsur-unsur fisik puisi yaitu: pertama, topografi. Tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi, prosa, serta drama. Berkaitan dengan tipografi, larik-larik puisi tidak berbentuk paragraf, tetapi bait. Dalam puisi-puisi kontemporer, seperti karya Sutarji Kalzum Bahri, tipografi dipandang sangat penting sehingga menggeser kedudukan makna kata-kata. Kedua, diksi. Diksi adalah pilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Kata-kata pilihnya sangat cermat dengan mempertimbangkan segi makna, susunan bunyi, atau hubungan kata-kata tersebut dengan kata-kata lainnya dalam baris dan baitnya. Oleh karena itu, kedudukan kata dalam puisi sangat penting. Ketiga, imaji. Imaji merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan imajinasi tersebut, pembaca seolah merasakan, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Keempat, kata konkret. Untuk membandingkan imaji pembaca, kata-kata harus dikonkretkan atau diperjelas. Jika penyair mahir mengkonkretkan kata-kata, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dituliskan penyair dan dapat membayangkan secara jelas peristiwa. Kelima, bahasa figuratif. Bahasa figuratif atau majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkannya dengan benda atau kata lain. Majas mengiaskan atau mempersamakan sesuatu dengan hal lain. Maksudnya, agar gambaran benda yang dibandingkan itu lebih jelas. Keenam, rima. Rima adalah pengulangan puisi dalam puisi. Rima menjadikan puisi jati indah dan lebih kuat. Ritmi yaitu pengulangan kata, frasa, atau kalimat dalam bait-bait puisi. B. Unsur batin. Pertama, tema. Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Tema berfungsi sebagai landasan utama penyair dalam puisinya. Tema itulah yang menjadi kerangka pengembang sebuah puisi. Kedua, perasaan. Puisi adalah karya sastra yang paling mewakili ekspresi perasaan penyair. Bentuk dapat berupa perasaan, kerinduan, kegelisahan atau kekaguman, keindahan alam sebagai ekspresinya.
Ketiga, nada dan suasana. Dalam menulis puisi, penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembacanya. Apakah ia ingin menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, atau hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca? Sikap penyair kepada pembaca ini disebut nada. Adapun suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Suasana merupakan akibat yang ditimbulkan puisi terhadap jiwa pembaca. Keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca, penonton, pendengar. Pesan dapat diungkapkan secara eksplisit dan implisit. Pesan eksplisit yaitu pengarang mengemukakan pesannya secara langsung tertera dalam cerita. Pesan implisit yaitu pengarang mengemukakan perasaan secara tidak langsung sehingga pengarang sendiri yang harus mencarinya atau tersirat. Evaluasi. Pertama, sebut dan jelaskan unsur-unsur fisik puisi. Kedua, sebut dan jelaskan unsur-unsur batin puisi. Ketiga, apa perbedaan pesan eksplisit dan implisit? Keempat, jelaskan perbedaan unsur fisik dan unsur batin